Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa bahwa relasi itu begitu penting, karena relasi menentukan identitas kita. Saya bisa disebut sebagai Romo ketika saya punya umat. Kalau tidak, ya Romo tetapi tidak begitu jelas identitasnya. Saya bisa disebut sebagai seorang guru kalau ada murid. Tapi kalau guru tapi tidak punya murid, apa artinya? Maka relasi menjadi sangat penting. Namun yang terjadi adalah 90%, kalau tidak mau 100%, orang-orang yang datang konsultasi kepada saya, itu persoalannya semua persoalan relasi. Ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang tidak tahan lagi, ada yang tidak mampu mengampuni, semuanya tentang relasi. Dan kebanyakan tidak mampu untuk memperbaiki relasi. Sebetulnya persoalan utamanya adalah ketika kita mengalami kesulitan dalam relasi. Pertama, apakah kita mau memperbaiki relasi atau tidak? Itu pertama, mau atau tidak. Yang kedua, mau melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab saya supaya relasinya menjadi semakin baik. Itu saja. Jadi ketika relasi itu terjadi, biasanya karena sakit hati, tersinggung, kecewa, itu saja sebetulnya persoalan. Lalu kemudian bertanya diri, mau nggak memperbaiki? Yang kedua adalah tanggung jawab saya apa? Supaya relasi menjadi semakin baik. Hanya itu. Tetapi kemudian persoalannya tidak selesai karena tidak mau ke sana. Tidak mau melihat tanggung jawab saya apa supaya relasi makin baik. Tidak sampai ke situ. Biasanya ujung-ujungnya hanya menyalahkan. Dia begini, dia menyakitkan hati, dia begini. Tidak akan selesai. Karena kemudian mengharapkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, itu sudah di luar genggaman kita. Yang ada di dalam kuasa kita adalah apa yang bisa kita lakukan. Yaitu tanggung jawab saya supaya relasi menjadi semakin baik. Itu saja. Selesai. Tapi sulit sekali mengajak orang untuk sampai ke sana. Selalu dia begini Romo, dia menyakitkan Romo. Nggak akan selesai. Karena kemudian mengharapkan mereka berubah. Lah ya, berubah atau tidak kan tergantung mereka. Kita nggak bisa apa-apa. Paling hanya bisa berharap. Dan kemudian kecewa kalau harapan tidak terpenuhi. Hanya itu. Tapi relasi tidak akan menjadi semakin baik. Namun, kalau kita berani kemudian menjawab pertanyaan, relasinya mau baik atau tidak, kemudian tanggung jawab saya apa supaya relasi makin baik. Fokus pada tanggung jawab saya supaya relasi baik. Itu saja. Tapi dari banyak konsultasi yang datang, tidak sampai 30% yang berhasil pada kesadaran bahwa saya bertanggung jawab terhadap relasi yang sedang saya perjuangkan. Jadi bukan orang lain yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Dan kemudian apa yang bisa saya lakukan? Nah, di situ kita perlu belajar bahwa kita bisa memperbaiki relasi kalau kita memposisikan diri, mempunyai perspektif yang tepat terhadap relasi. Relasi itu bukan saya berdiri di sini dan orang lain berdiri di sana. Bukan. Itu nanti akan jadi masalah. Karena kemudian ada jarak yang memisahkan saya dan yang lain. Ego saya dan yang lain. Itu tidak akan pernah bisa membangun relasi yang sungguh-sungguh mendalam. Lalu bagaimana? Perspektifnya apa supaya kita bisa berrelasi dengan baik? Perspektifnya adalah saya adalah bagian dari orang lain.
Orang lain adalah bagian dari saya. Kalau dalam bahasa kitab suci, ada berbagai macam anggota, tetapi satu tubuh. Saya dan yang lain itu satu. Seperti dua orang yang menikah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Menyakiti yang lain, yang menyakiti diri sendiri. Nah, kalau bisa sampai pada perspektif itu, maka kemudian saya bisa fokus pada tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya apa? Supaya relasi baik. Itu saja. Itu berarti harus mengampuni, harus bersikap lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Itu tanggung jawab saya. Perkara yang lain berubah atau tidak, itu sudah di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Mengharap bisa, hanya itu. Tetapi berubah atau tidak, bukan kita yang menentukan. Karena itu di luar kuasa kita. Yang bisa kita lakukan hanya berharap. Tetapi kalau kemudian kita bertanggung jawab supaya relasi ini menjadi makin baik, itu bisa kita lakukan. Dan kalau kemudian kita memandang sesama kita sebagai bagian hidup kita, berbagai macam anggota tapi satu tubuh, kita hanya berbeda karena peran, posisi, latar belakang, tetapi sebenarnya kita satu. Menyakiti dia, menyakiti diri sendiri, karena kita satu. Nah, dengan cara itu kita bisa. Dan langkahnya adalah mencintai. Yang menyatukan itu adalah kasih. Orang yang mencintai pasti menyatukan, menjadi satu. Karena mencintai kemudian memberikan diri. Tetapi yang fokus pada ego, saya, bagaimana, perasaan saya, harga diri saya, nggak akan selesai. Jangan ke sana, tapi fokus pada tanggung jawab pribadi supaya relasi itu menjadi semakin baik. Maka kemudian bisa selesai. Kalau tidak, hanya akan kecewa, sakit hati, dan kemudian putus relasi. Dan sebetulnya sayang, karena biasanya kita sakit hati itu fokus pada perasaan. Tersinggung itu fokus pada perasaan. Padahal perasaan itu berubah-ubah, tidak tetap. Hari ini bisa senang, nanti bisa tidak senang. Hari ini puas, besok kecewa, berubah terus. Bagaimana kita mendasarkan relasi yang tetap, mendalam, setia pada perasaan yang berubah-ubah? Nggak akan bisa. Harus sampai pada kasih. Kasih itu bukan hanya perasaan, tetapi sebuah keputusan menjadikan yang lain sebagai bagian hidup saya. Dan kemudian kita adalah satu, bukan dua pribadi yang terpisah. Hanya memang berbeda, tetapi satu, saudara. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, jangan menganggap di antaramu sebagai pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, tetapi kalian semua adalah saudara. Nah, kalau kita bisa memandang bahwa saudara yang lain adalah saudara, bagian hidup, berbagai anggota tetapi satu tubuh, kita bisa kemudian berjuang dan bertanggung jawab supaya relasi ini menjadi semakin baik. Itu berarti saya harus semakin mengasihi, semakin mengampuni, semakin sabar, semakin rendah hati, dan semakin baik hati. Tidak ada orang yang tersinggung dengan kebaikan hati, dengan pengampunan, dengan kasih, itu tidak ada. Orang tersinggung karena ego. Maka beranikah kita bertanggung jawab supaya relasi ini menjadi semakin baik. Fokus di situ. Maka kemudian relasi menjadi semakin baik, dan kita juga menjadi semakin baik. Karena sebetulnya relasi itu sangat penting, menentukan identitas kita. Siapa kita tergantung relasi-relasi kita. Tetapi yang utama adalah kita begitu dikasih oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.